HIMA 2026 bukan sekedar program praktik kerja. Di dalamnya ada proses belajar, tantangan yang dihadapi, dan pengalaman yang membentuk para santri menjadi lebih siap dan menghadapi masa depan. Perkenalkan, nama saya Aldo Ferensyah Putra, biasanya dipanggil Aldo. Perkenalkan, nama saya Alzikra Pramana, asal dari Teluk Sasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, tinggal di Sungai Kecil. Perkenalkan, nama saya Andre Pangestu, saya tinggal di Tembeling Tanjung. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, biasanya saya dipanggil Angin. Saya berasal dari Kijang. Perkenalkan, nama saya Tiara, saya tinggal di Batam. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiawati Hasibuan, biasa dipanggil Nadia. Saya lahir di Batam. Perkenalkan, nama saya Alia Tisana Farana Nabila, biasa dipanggilnya Alia, asalnya dari Batam. Mereka sebelum belajar Al-Quran, baca doa mereka tuh udah baca doa Al-Fatihah plus niat wudhu, niat sholat 5 waktu, syahadat, segala macam. Sedangkan untuk di pondok kita cuman baca Al-Fatihah sama doa sebelum belajar. Masalah baca doa aman, masih agak sama lah baca Al-Fatihah baru baca doa sebelum belajar. Berbedanya ya mungkin karena kami kurang praktek aja kan, langsung terjun. Hari pertama tuh kayak masih aneh, masih kaku cara ngajar gitu. Jadi kami nggak tahu kayak mana seharusnya ngajar tuh gimana gitu. Ya jadi kami ngajar terlalu ngikut dalam buku gitu. Habis baca kami jelasin sedikit, baru suruh tanya-tanya gitu. Nah, cuma simpel itu aja. Mungkin kalau kita belajar di sekolah, kita lebih biasa diarahin, diajar, dibimbing. Tapi kalau kita di tempat PKL, kita belajar untuk bagaimana membimbing orang, bagaimana terjun di lapangan, dan bagaimana tampil di depan semua. Kalau biasanya di sekolah atau di kelas itu kan kewajibannya sebagai siswa, sebagai santri, yang berarti harus mendengarkan guru, apa yang dipelajari sama guru, apa yang diajarin sama guru itu berarti harus diikutin. Kalau misalnya di sana itu yang tergolong harus menghadapi anak-anak itu berarti ya mengajar, mengikuti. Contohnya menjadi guru kedua. Jadi ya harus mengajar sambil belajar sambil mengajar mereka tentang pengalaman baru. Tantangan besar menurut saya nggak ada, karena di situ emang tantangannya emang gampang. Ada anak yang nakal tapi itu cuman 2%, 3%. Kalau untuk yang orang tua yang nggak percaya kami, saya rasa mereka semua percaya. Jadi tantangan yang harus saya hadapi itu bagaimana saya bisa beradaptasi dengan budaya masyarakat. Dari posko kami ke sekolah itu lumayan jauh lah kalau nggak naik motor. Terus tuh juga anak-anak di TPQ ya bandel-bandel, susah diatur. Walaupun kami udah teriak-teriak itu susah lah buat diatur. Pergi PKL sih Bang, soalnya kalau kami nggak ada motor mungkin itu lama, karena itu jauh banget perjalanannya. Kalau misalnya di sini kan kita ngobrol cuma sama teman, tapi kalau misalnya udah di sana, kami itu lebih banyak dekat sama orang tua. Jadi kami lebih banyak mengenal orang tua dan belajar cara menghormati. Ya, kami coba kayak bantu, ada pembangunan dekat pembina kami yang di sana. Kami coba turun bantu buat bangunan untuk bangun yayasan. Jadi kami bantu-bantu buat ngecor, masang bata. Lebih ke cara berinteraksi dengan pihak sekolah. Itu harus lebih memilih kata per kata supaya cocok. Kalau untuk masyarakat udah aman. Ya, yang kalau misalnya dari pribadi saya mungkin saya punya sifat yang agak gimana, ya berarti di sana saya harus lebih sabar lagi dalam menghadapi mereka. Yang mereka susah dibilangin, berarti saya harus ya udah sabar. Kuncinya sabar. Bergaul sama pemuda sana. Menurut kamu tuh pengalaman paling besar itu
Tidak sih, bakar-bakar ngumpul sama mereka, diajak bakar-bakar. Ya. Euforianya ya. Ya. Baik. Pengalaman yang paling berkesan untuk saya itu adalah diminta untuk ceramah atau mengantarkan tausiah kepada ibu-ibu. Menurut saya tuh saya harus hadapi walaupun saya belum pernah belajar. Kalau untuk anak-anak tuh pengalaman saya sabar aja sih Bang, sabar menghadapi anak-anak. Soalnya mereka tuh udah kita omongin, kita suruh diam tapi mereka masih main juga, tapi kita sabar aja. Kamu anak. Iya. Lebih sabar lagi ngadapin sikap orang karena karakter orang itu beda-beda, nggak bisa disamain. Harapan saya buat 5 tahun ini, semoga apa yang kita pelajarin, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu bermanfaat dan juga bisa bermanfaat pada diri sendiri. Semoga ilmu yang saya dapatkan di PKL ini dan pengalaman yang saya dapatkan di PKL ini itu bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Harapan saya semoga saya bisa lebih berkembang lagi, semoga saya bisa lebih maju dan disiplin, mungkin lebih terbuka lagi. Semoga lebih baik lagi, lebih lancar lagi dalam mengatur waktu, mengatur diri, dan mempromosikan diri sama masyarakat. Tak ada masalah. Aman aja. Jangan banyak cakap. Hadapilah tantangan yang belum bisa engkau hadapi agar engkau menjadi baik untuk seterusnya. Good job. Seru. Asik sih Bang. Menarik nih. Sama saya yang dijadiin